pagi semuanya. Mikrofonnya boleh dinyalakan terlebih dahulu. Suara Bu Nana sudah terdengar ya. Oke, baik. Sebelum kita mengawali layanan kita pada pagi hari ini, supaya berjalan dengan lancar, baik, dan bermanfaat, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mas Ridho Bintang untuk pimpin dalam doa. Untuk mengawali classmate hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Nana sebelumnya ingin menjelaskan tata cara dalam bertanya, berpendapat, atau izin dalam layanan ini. Nanti selama layanan, Bu Nana harapkan untuk kalian semua on kamera. Kemudian bila nanti Bu Nana bertanya, silahkan menjawab dengan membuka mikrofon. Di bawah gambarnya mic, itu nanti silahkan dibuka. Kemudian kalau sudah selesai berbicara, boleh silahkan ditutup kembali. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, kalian ingin berpendapat atau mau izin ke toilet, bisa raise hand atau angkat tangan. Itu ada di ikon bawah yang gambar tangan. Nah, seperti itu. Mas Devandra telah mengangkat tangan. Supaya tidak lupa, silahkan kalian absen dulu. Itu ada di titik 3 bagian bawah kanan. Silahkan ditekan. Pesan dalam panggilan. Oke, Mbak Arastina, Mas Aziz, Mas Rifan. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita sepakati untuk waktu layanan pada siang hari ini 45 menit. Semuanya setuju? Setuju, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Sehat itu ada dua, ada sehat raga dan ada sehat jiwa. Kalau sehat raga itu berarti Dua-duanya, Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Dua-duanya sehat. Ada yang merasa sedang masuk angin kayaknya Mbak Isti sudah membaik, Mbak Isti? Mbak Isti sudah membaik? Oke, baik. Mbak Isti. Oh, gitu. Mas Ridho Bintang, kamu minum obatnya. Dari kemarin masih sakit. Apapun kondisi yang kita alami, hari ini kita harus tetap semangat. Sepakat? Sepakat. Walaupun pasti ada banyak alasan untuk menyerah, tapi setidaknya kamu butuh alasan satu untuk tersenyum. Coba Bu Nana mau lihat senyumnya dulu semuanya. 1, 2, 3, senyum. Bu Nana capture. Kita mau cek konsentrasi terlebih dahulu, bermain sebentar bersama Bu Nana. Namanya zap, zap, zap. Oke ya. Ketika Bu Nana berkata zap, zap, silahkan kalian seperti ini. Zap, silahkan seperti ini di sebelah kiri. Zap, zap, zap. Zap, zap, zap. Ayo, siapa yang salah? Mas Bika salah? Hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait motivasi atau semangat, terlebih semangat di dalam belajar. Yang nantinya Bu Nana harapkan kalian bisa mengerti dan bisa menjelaskan arti serta poin-poin apa saja yang bisa menumbuhkan semangat dalam belajar. Yakini bahwa ternyata semangat belajar itu penting ya untuk masa depan kita, seperti itu. Yang akhirnya nanti kalian bisa menunjukkan peningkatan motivasi belajar yang bisa Bu Nana amati di kelas. Oke ya. Jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu, sudah. Oke, sebelumnya Bu Nana mau bertanya. Ada yang punya pengalaman? Yongki, Bu, Yongki. Yongki, oke siap. Mas Yongki silahkan dibuka mic-nya. Waktu SMP. Waktu SMP. Kenapa waktu itu menyerahnya gimana? Capek, Bu, lelah, Bu. Tugasnya banyak, Bu. Berangkat terus, Bu. Oh, tidak berangkat terus. Terus pada saat itu, apa yang membuat Mas Yongki masih bisa bertahan semangat? Ditambah uang jajannya, Bu. Oh, gitu. Ditambah uang jajannya sama orang tua. Oke, baik. Berarti ada dukungan orang tua ya untuk meningkatkan semangat belajarnya Mas Yongki. Terima kasih, Mas Yongki. Saya tuh dari orang jauh juga, tapi cuma saya doang yang di situ. Oh, gitu. Nggak punya temen. Oh, tidak punya teman. Oke, betul. Dukungan teman itu memang sangat mempengaruhi ya, Mas ya, untuk meningkatkan motivasi belajar. Terus, kemudian yang buat kamu bangkit lagi semangat belajarnya apa? Itu karena harapan orang tua sih. Oke, setelah ini Bu Nana akan mencoba mendiskusikan
tentang motivasi belajar dengan kalian yang tentu saja masih berhubungan dengan pertanyaan yang sudah Bu Nana kirimkan ke grup sebagai bahan diskusi kelompok. Oke, Bu Nana mau share screen. Apa itu motivasi belajar? Ada yang tahu? Semangat belajar, Bu. Semangat belajar. Motivasi belajar itu betul semangat belajar. Tapi kalau boleh Bu Nana simpulkan, motivasi belajar adalah rasa suka, perhatian, dan ketertarikan peserta didik terhadap belajar itu sendiri yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar. Kemudian di sini ada jenis motivasi. Jenis motivasi itu ada 2. Yang pertama, motivasi intrinsik. Mas Octavian silahkan buka mic-nya. Apa itu motivasi intrinsik? Dari dalam diri sendiri, Bu. Motivasi intrinsik ini dorongan yang bersumber dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik, Yang dari lingkungan, Bu. betul, dorongan yang berasal dari lingkungan atau dari luar diri untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Misalnya seorang termotivasi untuk belajar karena melihat teman-temannya memiliki nilai lebih tinggi. Jadi kayak terpacu untuk aku juga bisa seperti mereka. Begitu. Faktor motivasi juga ada 2. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal dari dalam ya, Ibu. Iya, betul. Faktor motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Lingkungan keluarga, teman-teman, Bu. Oke, betul. Contoh faktor eksternal bisa seperti organisasi, keluarga, teman atau sahabat, bahkan bisa dari film yang kalian tonton. Gitu. Kemudian menurut kalian, apakah motivasi belajar itu bisa mempengaruhi prestasi kalian, Mas, Mbak? Karena kan kalau kita punya semangat belajar, pasti kita punya tujuan, Bu. Nah, itu Iya. bisa buat semangat belajar gitu, Bu. Oke, betul. Karena pasti mau belajar tuh ngantuk. Banyak yang males, banyak yang tidak antusias. Kalau mau belajar di rumah, ada yang lebih berat ke HP, ke game, TikTok, dan lain sebagainya. Itu dapat mempengaruhi prestasi belajar kalian. Maka dari itu di sini Bu Nana ada 10 pil semangat untuk meningkatkan motivasi belajarmu. Membayangkan hasil akhir. Apa ini yang dimaksud? Kalau kita membayangkan hasil akhirnya kan kita bisa kayak memotivasi diri kita gitu, Bu. Yang baik, yang kita inginkan. Gitu. Oke, siap. Contohnya, ada yang dipanggil ke depan untuk naik panggung bersama orang tuanya karena nilainya tertinggi gitu. Kemudian diberikan penghargaan. Kalau kamu membayangkan hasil akhir yang seperti itu, nanti pasti orang tuamu bangga ketika kamu seperti itu. Yang punya pacar, pacarnya bangga. Atau nanti kalau mau mencari pekerjaan, mendapat nilai yang bagus, pasti akan lebih percaya diri. Kemudian melihat model yang sukses. Jeffrey Nicole, oke, betul. Mas Bika, siapa yang kamu sukai? Liodra, Bu. Liodra, karena kamu suka bernyanyi. Oke, mantap. Mas Diva, Saya, siapa? Bu. Raffi Ahmad, Bu. Oke, baik. Boleh, bisa. Oke ya. Misalnya nih pengusaha terkenal, kaya raya, dermawan yang kalian idolakan tuh ternyata waktu masih sekolah mengambil jurusan yang sama dengan kalian, TKR seperti itu. Terus kondisi ekonomi beliau pada saat itu hampir sama-sama, agak celelean, tapi memiliki semangat yang luar biasa. Mencari keuntungan positif dari setiap proses yang dilakukan. Kalau belajar terus gitu pasti kalian merasa terbebani. Tapi keuntungan-keuntungan yang lain ini bisa kalian jadikan untuk pengalihan pusat perhatian. Contoh ketika kalian memiliki semangat belajar yang tinggi di kelas, kalian pertama bisa mendapat nilai keaktifan lebih. Teman yang sefrekuensi dengan kita, Bu. Oke, itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Teman yang sefrekuensi akan tetap membuat kita semangat dalam belajar. Jika salah satu ada yang merasa ingin menyerah, teman yang lain bisa menguatkan, begitu ya. Tentu saja lingkungan yang dipilih lingkungan yang positif. Kemudian yang kelima, memperhatikan penampilan. Merapikan penampilan, berdandan sewajarnya, dan menggunakan wewangian dapat membuat kita menjadi lebih percaya diri untuk mengawali hari dengan semangat.
Jimat, Bu. Jimat, tidak ya. Oke nih, bukan keris, bukan batu akik, namun sejenis benda yang mempunyai kenangan indah. Kalau aku sudah belajar, terus nilaiku di atas target, aku akan beli jajan enak, akan beli makan enak, akan beli spare part motor yang kuinginkan. Gitu, ada yang seperti itu? Ada, Bu. Nomor 8, menyayangi diri sendiri. Maka diri kitalah yang sebenarnya paling bisa menyemangati diri kita sendiri. Banyak sekali yang mendaftar di SMK Negeri 2, merupakan sekolah yang favorit katanya kan ya. Terus kemudian sekolahnya gratis. Nah, ketika kalian sudah bisa masuk ke SMK Negeri 2, seharusnya kalian bisa merasa beruntung. Dulu, di saat yang sama, situasi yang sama, saya menyerah, toh bisa bangkit lagi. Masa sekarang enggak gitu. Jadi kita bisa mengingat kesuksesan kita sebelum ini. Ya, Bu. Ini adalah Ferry. Ia adalah anak yang selalu menganggap remeh akan sesuatu. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Kalau kamu begini terus, masa depanmu akan hancur. Tidak mungkin. Sekarang kamu tahu kan, kalau sekecil apapun tidak boleh dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Jangan meremehkan hal kecil, termasuk belajar gitu ya. Semoga video tadi bisa sedikit memotivasi kalian untuk harus tetap semangat dalam belajar. Kemudian kita akan mulai presentasi untuk diskusi yang sudah kalian lakukan di dalam grup gitu ya. Kelompok 5, kelompoknya Mas Rifan, Mas Okta, Mbak Isti, Mas Rosian, dan Mas Eka. Silakan tunjuk salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan Mas Rifan. Buat apa sih kita belajar? Untuk mempersiapkan masa depan, Bu. Tahapnya harus seperti itu. Sekolah dulu, belajar dulu, baru bekerja. Yang meningkatkan semangat belajar teman-teman kelas yang kompak, Bu. Oke. Kalau gak punya teman di kelas pasti juga tidak akan semangat belajar. Orang tua dan pacar, Bu. Biar mereka bisa bangga dengan kami kalau kami berhasil. Oke, baik. Hebat sekali kelompok 5. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Feedback dari belajar itu tadi juga bisa bermanfaat sampai kapanpun. Seperti yang sudah dikatakan Rifan tadi, bisa dari teman yang cocok sefrekuensi, teman-teman kelas yang solid tadi. Tentunya di masa kerja itu ilmu, wawasan tadi itu sangat berguna, Bu. Nantinya di tempat kerja semangat belajar itu dapat menjadi kebiasaan baik yang bisa meningkatkan pula kinerja kita, Bu. Ada yang mau menyimpulkan atau apa yang kalian dapat dari layanan ini? Penjelasan materi yang Ibu sampaikan, saya jadi tahu bagaimana caranya meningkatkan semangat belajar, Bu. Karena sepertinya saya sempat merasa malas, tapi gak jadi, Bu. Dengan dukungan keluarga untuk saya luar biasa soalnya. Ternyata benar, hal-hal kecil itu bisa meningkatkan motivasi belajar yang biasanya belum saya sadari. Setelah melaksanakan layanan ini, kalian lebih bisa memahami, mampu menganalisis pentingnya punya semangat yang tinggi dalam belajar. Terus tahu apa-apa saja yang bisa meningkatkan semangat belajar. Setelah ini, Bu Nana akan kirimkan link ke WhatsApp grup ini untuk evaluasi hasil lembar kerja peserta didik. Layanan pada siang hari ini bisa kita akhiri, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas antusias, atas kerjasamanya, waktunya. Kita bisa menutup dengan berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Hari ini berdoa mulai. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Sehat-sehat selalu.
Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang.